Kalau dulu orang nipu-nipu pajak, wow canggih nih, gue bisa ini. Sekarang mah norak ya Pak. Justru yang pajak yang keren. Iya. Kan? Iya. Kalau ngobrol sama teman-teman gimana pajak lu udah beres. Iya, iya. Ngomongnya juga enak plong. Iya, gitu kan. tidurnya Kalau ya. iya, kalau yang nggak bayar pajak ngomongnya gagap. Betul. Iya. Betul, salah ngomong. Kok Andi gagap tiba-tiba? Hari People, hari ini kita bertemu lagi dan hari ini kita ketemu orang yang sangat spesial karena orang ini di 2 bulan ini sangat dicari-cari orang. Saya nggak tahu kenapa dia dicari-cari orang, nanti kita akan dengar. Tapi orang ini benar-benar lagi super sibuk, tapi hari ini mau meluangkan waktu untuk mengajari sesuatu buat kita. Apa kabar Pak Mike? Apa kabar Baik, Pak Sani? Baik, thank you. Ngomongnya Bapak atau Bro ini? Bro boleh apa, boleh panggil name juga boleh. Ini Pak Mike, ini Kok Sani. Oke. Baru datang hari ini ya? Hari ini baru datang kan? Baru tadi pagi. Aduh, thank you banget nih. 2 orang ini teman-teman ini sangat super sibuk, sangat dicari oleh banyak orang. Kenapa? Nanti kita cari tahu. Nah, hari ini udah meluangkan waktu ke Bandung. Ngapain ke Bandung? Kita memang mau ngopi-ngopi. Kita mau ngopi-ngopi. Cari udara segar katanya. Segar. Jakarta Jadi, sudah aman, mau- Omikron. Aman. Mau tersenyum gitu Pak ya. Iya. Nah, teman-teman, mereka berdua tuh mau ngajarin sesuatu buat kita Ya. tentang topik yang sangat seksi kalau menurut Pak Mike ngomong. Topik yang sangat seksi yaitu tax amnesty. Tapi sebelumnya saya mau ngobrol-ngobrol dulu sama Pak Sani, boleh Pak Mike? Silakan Pak Ya, Sani. kita mau Expertnya nih. mau kita kuliti dia. Ya, harus. Bro, lu udah berapa lama bekerja di bidang tax amnesty perpajakan begini, Bro? Sebelumnya lu ngapain, Bro? Jadi sebelumnya gua aja ya. Iya. Jadi gua ini basicnya awal dari consultant firm dari Big Four kantor accountant. Oh, accounting. Dulu dari public accounting company dari the first tier ya, kita sebutnya dari Grant Thornton dulu. Jadi dulu gue tuh perusahaan kantor akuntan tapi divisi konsultan pajak. Oh, tetap dunia lu dunia perpajakan Iya, semua dari awal. dari awal. Oh, pantas lihat muka lu Jadi- muka angka. Jadi memang basicnya dari situ kerja pertama kali bagian pajak, kemudian pindah ke kantor akuntan bagian pajak. Pajak lagi? Pajak di divisi konsultan pajak dulu tax senior manager di situ di umur 26. Udah jadi Wih. tax senior manager di situ, pada akhirnya memutuskan untuk buka konsultan company sendiri. Pajak juga Yes, konsultan tax tax. sendiri. Oh, Iya. berarti lu di main pajak udah dari berapa tahun dong? Kurang lebih udah sekitar 16 tahun lah. Wah, ini 16 tahun. Kalau dari pertama kali lulus itu langsung pajak. Oh, dari pertama kali lulus sampai hari ini langsung pajak. Pajak aja. Jadi memang kita ngerjainnya pajak aja, nggak ada yang lain. Oh, lu tipe cowok setia ya? Setia. Dan lu bisa jadi dosen nih, dosen Jadi pajak. katanya kalau kata orang harus fokus gitu. Ya, fokus. Gitu. Keren, keren. Jadi Gitu. memang harus Tetap fokus. konsisten. Konsisten dari awal memang pajak terus sampai hari ini. Nggak pusing lu ngeliatin angka, Bro? Karena memang sehari-harinya kita kerjakan itu ya, jadi pertanyaannya itu aja sih. Jadi udah katam ya? Udah katam, udah apal. Nah, hari ini kita ngomong-ngomong pajak, Istilahnya, teman-teman. iya. Kalau ngomong pajak sama yang 16 tahun kayaknya cocok nih, Pak. Yang pusing kata orang buat dia. Iya, betul. Udah cocok nih. Jadi sekali lagi, lu 16 tahun di pajak dan tidak berubah. Hebat lu. Nggak berubah sama sekali. By the way, teman Itu awalnya justru nggak sengaja, Pak. Jadi pertama kali saya kerja itu saya bagian accounting. Ah, Kemudian ada satu karyawan pajak yang dipecat karena
dia nggak perform gitu kan, akhirnya dipecat sama bos. Nah kita ini paling takut pindah ke bagian pajak karena bos ini benar-benar killer. Oh ya? Jadi kalau misalnya dia bosnya ngomel, benar-benar killer. Nggak salah. Jadi benar-benar kalau salah tuh gebrak-gebrak meja dan lain-lain gitu. Oh ya? Nah pas begitu si orang ini dipecat, waduh nih jangan gue nih di situ kan, waduh kita udah pada takut nih. Nah kan akhirnya udah Sani pindah, wah dari situ. Nah ternyata nggak salah ya. Oh awal pertama kalinya tidak sengaja dong? Nggak sengaja dan nggak mau. Nah ternyata dipaksa. baru kerja 4 bulan, terus kemudian teman kita dipecat dan nggak ada orang yang bisa gantiin. Kita disuruh dipaksa tuh. Dipaksa, kalau nggak dipecat juga lu. Kalau nggak nolak lu dipecat juga ya. Ini keren ya, story-nya sukses by accident. Iya. Awalnya kita benar-benar kan. Karirnya sukses by the accident. Iya. Dan yang anehnya lagi, saya ini setelah kita di kantor bagian pajak, itu bukan di kantor konsultan ya, kita di perusahaan asuransi waktu itu yang terbesar juga, bagian administrasi pajak. Pajak lagi. Ya, nah di situ saya tes di Dirjen Pajak berkali-kali nggak lulus 3 kali. Kenapa? Karena susah tesnya waktu itu kan. Jadi saya nggak jadi pegawai pajak. Akhirnya begitu masuk ke kantor akuntan. Lu sempat pengen jadi pegawai pajak? Sempet. Kan dulu kan mindsetnya beda Pak kayak sekarang. Jadi kalau dulu tuh orang kalau nggak PNS nggak keren gitu ya. Ya Pak Mike ya. Kan? Misalnya yang dibayangin tuh jangan hari itu. Jadi misalnya kita datang nih ke calon mertua, lu kerjaan lo apa? Bukan PNS, lu nggak keren lo kan. Oh, jadi lo demi itu. Dulu akhirnya karena nggak lolos nggak sengaja masuk ke Grant Thornton tadi. Nah ternyata karena di Grant Thornton itu kita termasuk orang yang nurut gitu ya. Terus kemudian saya umur 26 menjadi tax senior manager situ. Oh, berarti dia jabatannya gelarnya Cepat. Sani. Apa gelarnya? Gelar lu Sani MBA, Master by Accident. Oh, iya. Bener ya? By accident kata Mike juga. Iya. Iya, terpaksa tapi akhirnya malah lu enjoy ya, Bro? Enjoy banget. Enjoy. Dan bahkan kita malah bersyukur waktu itu karena kita nggak lulus jadi PNS pajak. Kalau nggak lu nggak ketemu Pak Mike? Kalau nggak ketemu Pama, kita nggak bisa naik. Ya lu nyesel nggak? Nggak, pertanyaan gua nyesel nggak lu nggak PNS ketemu Pak Mike atau bersyukur nggak PNS lu ketemu Pak Mike? Ayo jujur, nggak ada Pak Mike-nya nih. Bercanda bro. Kita sekarang justru trennya memang beda. Jadi kalau dulu orang pengen jadi PNS. employee gitu ya, pengen jadi PNS, tapi sekarang begitu lo apa? Gue develop as a business owners itu jadi sesuatu yang lebih keren gitu. Iyalah. Ya lo Iyalah. apa? Gua ini Entrepreneur. Iya, entrepreneur. Iya. Sani entrepreneur. Iya. Entrepreneur Sani MBA, Master by Accident. Keren. Pada akhirnya ketemu teman-teman yang hebat-hebat ini, akhirnya kita mendirikan satu company konsultan firma pajak sendiri. Pajak ya. Ini ya di Tax Time. Ya. Ketemu koko-koko keren ini kan di sebelah kanan saya gitu ya. Nah teman-teman, hari ini kita mau ngomongin topik yang seksi. Tadi udah di prolognya kita udah dengar. Pak Mike tahan dulu ya, saya nanti akan mengorek-ngorek Pak Mike nanti. Ya, jadi sekarang dengarkan saja. Ya, tadi kita udah dengarkan yang tamu kita adalah Sani MBA, Master by Accident, 16 tahun experience di pajak. Jadi kalau ngomongin tentang pajak harus tanya ke ahlinya dong. Bener nggak? Nah kalau ahlinya yang ngomong ya harus percayalah karena dia udah mengikuti 16 tahun. Yang tadi Pak Mike ngomong yang sulit aja bagi ahlinya jadi mudah, bener nggak? Bro, gua karena mau memang gini, karena kita memang bukan 16 tahun berkarir aja di pajak, tapi memang kita berprofesi sebagai konsultan pajak dan kuasa hukum pengadilan pajak, Pak. Jadi kalau misalnya Iya, jadi misalnya si bro ini suka dengar dokter, itu kan ID. Nah kita ini konsultan pajak itu IKPI namanya. Oh, asosiasinya ada. Oh, apa tuh? Ikatan Konsultan Pajak Indonesia. Nah, terus memang kita punya izin praktek dari Menteri Keuangan. Termasuk izin kuasa hukum pengadilan pajaknya. Jadi kita ini biasa bersidang di pengadilan pajak as a tax lawyer sampai ke Mahkamah Agung.
Oh, berarti konsultan pajak tuh bisa tax Profesi, lawyer Pak. juga. Bisa, Oh. bisa. Jadi memang Nah, ini menarik. selain pengalaman 16 tahun, memang kita berprofesi sama seperti dokter, sama seperti notaris, sama seperti akuntan dan aktuaria. Kita sama. Jadi kita memang certified, dapat izin praktek, dan memang kita ditugaskan oleh Dirjen Pajak sebagai counterpart dia untuk mengkomunikasikan nih dan untuk memberikan servis perpajakan sebagai kuasanya mereka. Berarti Si di wajib firm pajak. yang lu bikin sekarang bukan hanya sebagai konsultan tapi bisa mewakili klien di pengadilan dong. As a Betul, tax lawyer. betul. Oh, Memang kita keren dong. banyaknya di dispute di gugatannya gitu. Jadi selain yang administrasi, kita sebagai tax lawyer-nya Pak, sampai ke Mahkamah Agung gugatannya bisa. Kalau kita sebutnya banding di pengadilan pajaknya, kemudian sampai ke Mahkamah Agung. Kalau itu pengadilannya sama apa beda, Bro? Beda. Beda. Jadi dia lex spesialis. Dia memang pengadilannya hanya ada 3 nih, di Jakarta, di Jogja, sama di Surabaya. Tapi ada banding sama kayak gitunya tahapannya. Tahapannya sama. Jadi kalau misalnya kenapa saya sering ke Bandung? Ah. Karena kita sering banyak ada pabrik-pabrik itu yang keberatan gitu ya. Jadi pada saat pemeriksaan kita keberatan ke Kanwil, Direktorat Jawa Barat 1 nih yang di Asia Afrika. Ya, oke. Nah setelah itu dikalahkan lagi, digugurkan, baru kita ke pengadilan. Tapi lu pengadilannya kayak gitu di pengadilan negeri yang Riau, beda kan? Beda banget kan? beda. Kalau di Tapi Bandung di mana? Di Bandung nggak ada. Oh, Ini yang tadi kalau Jakarta. Ini Kanwilnya. Oh. Jadi semua masuk ke Jakarta nih. Oh. Nah, tapi di pengadilan pajak Jakarta itu sama kayak pengadilan biasa. Cuma dia hanya pajak aja dan bea cukai. Oh, Nah, menarik. jadi kalau misalnya ada sengketa bea cukai atau sengketa pajak, nah Ke kita situ. lawyernya. Oh, nah teman-teman pasti belum tahu kan? Nah, ini menarik. Nah, tapi kuehnya ini beda, Bro. Jadi kuehnya ini benar-benar dipecah. Jadi kayak lawyer-lawyer biasa litigasi nggak bisa masuk situ. Oh. Kecuali dia ngurus izin tambahan. Oh. Sama kayak kita nggak bisa masuk ke pengadilan negeri. Nah. Kalau PKPU ke lu nggak? Enggak. Oh, beda. Beda. Oh, itu beda jalur lagi. Beda. Oh. Jadi misalnya kantornya Om Handi nih didatangin orang pajak gitu ya, disuruh bayar pajak 100M gitu ya. Menurut perhitungan mereka. Jadi sebenarnya produk pemeriksaan itu produk menurut. Nah, itu yang bisa di challenge sama kita gitu. Nanti Bapak hire saya gitu. Iya sih. Hire kita ya. Oke. Lanjut. Tuh, teman-teman udah master ya, ngomongin konsultan bisa, membantu di lawyernya juga bisa. Jadi rasanya hari ini tepat banget kalau kita ngomongin topik yang seksi itu loh, Bro. Iya. Ya, topik yang seksi loh, jangan mikirin yang enggak lo ya. Oh iya, waduh. Kalau yang itu berarti kita itu dong, kurang lengkap. Bro, kita Agak ngomongin malaman dikit. Iya. Iya, benar. Bro, kita mau ngomongin tax amnesty nih. Tax amnesty itu apa sih, Bro? Kan hari ini kan di bulan apa, Pak Mike? Tax amnesty harus pelaporan teh. Bulan Februari atau Maret? Januari awal. Januari sampai Juni, Oh, Juni. ada waktu sampai Juni. maksimal Juni. Itu untuk perorangan atau badan hukum dua-duanya? Jadi gini Pak, ada 2 model. Jadi tax amnesty itu kan sebenarnya namanya pengampunan pajak. Kalau sekarang itu disebutnya PPS, Program Pengungkapan Sukarela. Jadi maksudnya itu adalah konsepnya sih sebenarnya simple sih. Jadi konsepnya itu kan ngaku kalau kita punya harta. Yeah. Kenapa orang nggak mau ngaku kalau punya harta? Kenapa coba biasanya? Bayar pajak. Nah, jadi kalau misalnya nih ya, si Om nih karena Cepet banget nih reaksi. si Om ini Hartanya banyak. punya mobil Xenia gitu ya, Iya. harganya 150 juta. Berarti kan punya penghasilan 150 juta dong. Secara logika iya. Logika iya. Punya rumah 1M, berarti punya penghasilan 1M. Tapi kalau misalnya si bro nih, Om Handi nih nyicil sebulan KPR, cicilannya sebulan 20 juta. Kira-kira penghasilan Om Handi berapa? 20, 30. Enggak, 60. Karena kali 3. Yes, betul. Jadi aturan KPR, betul. ya. Jadi dengan kita memiliki harta, kita tercermin penghasilannya.
makanya orang nggak mau ngaku nih. Ya kok ya. Betul, Gitu, itu dia tuh yang apalagi main kalau tuh. berarti apalagi kalau kayak Komai kan udah 2 triliun. Aduh. Nah, itu Susah. Dia habis ngomong gitu saya disamperin sama orang pajak Dapat surat beneran. cinta. Dapat surat coklat. dan langsung di tweet lagi kan. Itu cinta. Halo kakak. Nomor telepon saya beredar. Iya. Jadi kira-kira seperti itu. Makanya namanya PPS. program pengungkapan sukarela. Nah, ibaratnya kenapa namanya juga tax amnesty? Jadi ya udah, yuk kalau yuk nggak ngaku punya harta karena takut ketahuan income-nya, atau yuk ngaku punya harta tapi dinamain orang lain, yuk ngakulah. Nanti di kantor pajak dijamin kantor pajak nggak akan cari tahu uangnya dari mana, udah yang penting bayar tebusan gitu kan. Jadi ide dasarnya tax amnesty atau bahasa Indonesianya PPS gitu Iya. kan, ngaku aja gitu. Ngaku secara sukarela gue punya aset sekian. Gitu doang. Ngaku punya aset sekian dan bayar tebusannya. Oh, ada tebusan. Ada tebusan, ada tarifnya. Oh. Jadi saya ngakulah punya rumah ini nilainya segini, saya bayar tarif. Itu kita diampuni penghasilan. Tapi tidak hanya diampuni atas hartanya itu ya Pak ya. Selama 1 tahun penuh itu diampuni pajaknya. Jadi nggak akan ada lagi nih kita dikejar-kejar nih. Misalnya tahun 2016 Om Handi ngaku deh punya harta mobil 1, terus kemudian bayar uang tebusannya. Di tahun 2016 itu tidak akan ditanya-tanya lagi dari sisi aspek yang lain. Jadi kalau misalnya pengusaha-pengusaha kayak anggota kita, anggota ARB ya? Yeah. Anggota ARB kan pasti sering tuh banyak dapat surat-surat tuh kan? Surat cinta. Nah itu nggak ada lagi. Asal ngaku. Asal ngaku, dan ngakunya jangan setengah-setengah. Jadi harus full ngakunya. Karena dia tetap akan mencari kalau yang kita ungkap itu nggak sebenarnya. Jadi kalau misalnya yang diungkap itu sebenarnya 3, tapi ungkapnya cuma 1, ya tetap ditanya yang 2-nya. Oh, yang 2-nya tetap dikejar. Tetap dikejar. Nah, ini kan pernah dilakukan sebelumnya kan, TA ke-1 kan, tax amnesty ke-1. Ya. Itu tuh tahun kapan ya? 2015 dari untuk harta tahun 1985 sampai 2015. Oke, sudah nih dengan TA ke-1. Udah lewat. Oke, sunset policy sama TA sama ya? Beda. Oh, beda Sunset lagi. Policy itu programnya 2007 waktu itu. Oh, beda lagi. Beda. Karena kalau di Susah ngomong sama MBA, hafal semua. Hafal semua. Kalau Saya lagi mikir pertanyaan yang nggak bisa dia jawab. Oh berarti Om Adi sering ikut dulu ya dari Sunset ya. Iya. Kalau nggak bisa dijawab kan nanti bisa diedit. Pusing dia. Kalau nggak bisa dijawab kan bisa diedit kan. Oke. Tadi benar kan kalau dibilang udah dilaporkan, paling tidak lapornya benar lah. Iya. Sehingga selama habis lapor 1 tahunan itu udah benar-benar enak tidur. Ya. Tidur. Ya, nggak betul. Pusing dari karena nggak akan ditanya-tanyain, Ya. dianggap benar aja. Ya. Gitu. Tahun berikutnya adalah udah seperti wajar Normal lagi aja. ya. Gitu. Berarti yang TA 1 tuh dari sekian sampai 2015. Ya. Nah, sekarang pemerintah ngelakuin lagi TA yang kedua. Iya. Dari tahun yang dihitung 2016 sampai 2020. untuk harta yang terjadi di tahun itu. Iya. Bedanya apa, Bro? 2000 yang ke-1 sama yang kedua? Programnya sama kan? Jadi programnya kurang lebih sama, tapi kalau yang di kedua kita kasih kesempatan kalau yang di TA 1 itu ada yang kurang diungkap bisa juga, Pak. Nah, kalau misalkan yang kan dari 2016 nih, Bro. Tapi gue belum ungkap yang tahun 2000, boleh nggak? Boleh. Oh, masih boleh? Boleh. Jadi untuk TA 2 ini ada 2 model sebenarnya. Pertama, untuk harta yang kelewatan diungkap di TA pertama. Oh, menarik dong ya. 2015 ke belakang. Atau untuk harta baru yang belum diungkap di 2016 sampai 2020. Jadi bisa ikut dua-duanya. Harta ya, Om? Harta. Bukan istri kan? Istri harta yang paling berharga. Di podcast dia ngomong begini, Bawai. karena itu ada dokumentasi. karena berharga. Jadi kan itu Pak, Harus kalau diungkap. kata Pak Mike harus
banyak yang berharga jangan Bercanda ya. Titip tuh yang berharga ke dia. Bercanda bro, kan Jangan pajak lu bercanda. serius semua kan, Bercanda, orang bercanda. pajak Betul, gitu betul, kan. betul. Kita bercanda. Kalau berharga, oh ini kan kalau banyak lebih banyak yang berharga lebih enak. Nah bro, kalau gitu apa sih benefitnya kalau gitu gua ngungkap? Selain yang tadi lu bilang kan, yang Komite bilang tidur nyenyak. Apa benefitnya apa lagi selain itu? Tidur nyenyak aja kan? Tidur nyenyak, terus kemudian kita nggak ditanya-tanya lagi tahun yang bersangkutan itu Pak. Jadi 2020 udah kita nggak akan 2020 berlaku surut, nggak akan di otak-atik lagi Nggak akan sama orang diutak-atik. pajak. Tidak akan ditanya pajak yang kurang dibayar, tidak akan ditanya kalau ada PPN-nya, tidak akan dijadikan tindak pidana. Itu kan perorangan dan badan juga sama, Teh? Atau hari ini hanya perorangan doang? Sebenarnya untuk yang model kedua itu perorangan aja. Oh, itu hanya yang perorangan. bikin jadi kurang terlalu ininya. Yang ke satu kan ada badannya ya? Ya, tapi untuk yang model 2 ini, model pertama untuk TA yang kedua ya, model pertama itu untuk yang nggak sempat masukin harta di TA pertama itu buat orang dan badan. Tapi kalau untuk yang 2016 sampai 2020 lebih ke orang pribadi sebenarnya. Lebih ke orang pribadi. Gue tertarik bro sama yang lu bilang kan ngaku aja, tapi tentu ada tebusan yang harus dibayar. Ada range-nya tebusannya? Range-nya ada. Jadi untuk 2016 sampai 2020 itu rate-nya dari 12 sampai 18%, Tergantung apa? Berapa besar nominalnya? Jadi gini, kalau 12% itu untuk harta yang kita mau investasiin lagi bro. Jadi misalnya lo udah ngungkap harta itu harus diinvestasi ke surat berharga negara dan itu tidak boleh diambil 3 tahun. Oh, itu namanya apa? Reprita apa? Apa ya? Kayak di semacam kalau udah diakui harta itu nggak boleh diapa-apain. Oh, atau itu diinvestasikan ke 12%. list investasi. 12%. 12%. Makanya tarifnya 12%. Tapi kalau misalnya diungkap tapi nggak mau diinvestasi 14%. 14%, iya. Orang biasanya masukinnya 14%. Nah kalau kayak Koko Mike, jangan Koko Mike, nanti dia disuratin. Iya bahaya. Nah kalau kayak orang-orang yang punya Bitcoin itu Ya, bisa diungkap nggak? bisa, Bisa di-declare gue punya Bitcoin sekian banyak, bisa, sama harus tebus 12 atau sekian. bisa Pak. 12, 14 atau 18%. Tapi kalau Bitcoin ungkapnya apa dong buktinya? Jadi gini, ini kita menarik nih. Kita nih ada klien itu yang jadi miliuner mendadak gara-gara Bitcoin. Ya, anak muda, umurnya di bawah 30. Wih. Ya, dan hartanya itu udah lebih dari mau 100 miliar. Ya, jadi waktu itu kita dipanggil dan dia tanya, saya mau panggil bapak, saya di Kalimantan katanya. Ya udah saya kirim manajer saya, nggak mau, saya maunya Sama Sani MBA. ownernya katanya. Sani MBA itu. Sama Sani Sani MBA. MBA. Sama partner gitu. Berapa charge saya terserah katanya. Widih. Ternyata pas kita ke sana, dia anak muda yang benar-benar jadi miliuner mendadak gitu loh Pak. Nah sekarang begitu kita mengungkap harta, pertanyaannya orang pajak ngeliat nggak sih kan gitu ya. Jadi istilahnya kalau nggak kelihatan aku nggak mau ungkap kan gitu kan. Ya. Jadi kan orang-orang gitu Pak. Jadi begitu kalau misalnya yang belum kelihatan Apa yang diungkap? gue gak ungkap nggak ketahuan ini. Nah itu salahnya Pak. Jadi gini, sekarang begitu kita punya Bitcoin ya, terus kemudian ada capital gain yang kita sebut capital gainnya kalau di pajak yang tadinya 30 juta jadi 30 miliar. Kita punya uang cash on hand 30 miliar. Tapi orang pajak sampai hari ini bisa lihat tapi belum terlalu clear ngeceknya. Iya. Ngeceknya belum terlalu clear dia. Tapi akan jadi masalah begitu 30 miliar ini Dicairin. Bitcoin ini kita cairin kan gitu. Kita cairin, gua mau beli ini mau beli mobil gitu kan. Nah begitu mobilnya muncul lah ketahuan. Iya. Istilahnya begitu mobilnya muncul, belilah tahun 2022 mobilnya beli. Lah beli mobil duit dari mana? Iya. Langsung dikenain pajak lagi tuh. Iya. Dikenain pajak kalau progresif sampai dengan di atas 5 miliar itu 35%.
Punya duit lagi karena punya uang 100 miliar ya kita beli rumah minimal 10 M dong Pak, iya kan? Gak mungkin punya uang 100 miliar beli rumah 1,5 M kan, gak mungkin. Tanah 70 gitu gak mungkin gitu kan. Begitu dapat beli 10 miliar kena pajak lagi 35%. Tapi kalau dia declare di tax amnesty bahwa dia punya Bitcoin di tahun 2020 misalnya yang dia beli, kemudian sekarang nilainya di berapa dan dia bayar tebusannya 14%, semuanya udah free. Jadi besok dia bebas. Meskipun Bitcoinnya dia amsyong tahun depan jeblok. Ya. Itu tetap ngitungnya yang sekarang. Sekarang ya jadi apa kan? gitu. Sekarang. Ya. Itulah yang dinamakan jadi hartanya. Karena gini Pak, itu sampai klien kita yang anak muda itu bilang, Pak saya mau beli apa-apa bingung gitu loh. Bingung. Jadi akhirnya dia bilang bikin properti ya. Iya, beli properti. Akhirnya dia bilang, saya mau pindah ke luar negeri katanya. Oh iya. Saya bilang, ya sebenarnya sih di luar negeri mungkin lebih galak lagi Pak ya. Dan di sini coba aja gitu ya. Di sini masih pernah jalan-jalan deh kali kayak luar negeri kali. Iya. Cobain. Di sana mungkin lebih pusing. Kalau di sini menuju pusing, di sana udah sangat pusing gitu kan. Iya, karena sebenarnya gini, kenapa pemerintah berkali-kali ngasih tax amnesty? Sebenarnya pemerintah ngasih warning Pak. Jadi gini, pemerintah tuh ngasih info bahwa sekarang nih data kita udah cakep loh, udah bagus loh, gue bisa searching lo punya harta, gue bisa searching lo punya aset di mana aja gitu loh. Nah tapi sebelum law enforcement itu dilakukan, gue kasih kesempatan lo untuk mengaku. Jadi jangan sampai dikasih warning enggak, dikasih kisi-kisi enggak, langsung dihajar gitu kan. Iya. Nah, itu yang pemerintah nggak mau. Iya, betul. Ya dia coba pesannya itu, gue kasih kesempatan karena setelah ini nggak bisa lagi ngumpet-ngumpet. Setelah ini nggak bisa lagi loh kita pura-pura dan karena zaman udah berubah, zaman udah nggak kayak dulu ya, Pak Mike. Jadi zaman dulu orang sekarang udah nggak keren lah, istilahnya zaman dulu orang keren kalau pakai narkoba gitu ya. Sekarang pakai narkoba mah norak gitu Pak. Sama kayak sekarang. Kalau dulu orang nipu-nipu pajak, canggih nih, gue bisa ini. Sekarang mah norak ya Pak. Justru yang pajak yang keren. Iya. Kan? Kalau ngobrol sama teman-teman gimana pajak lu udah beres. Iya. Ngomongnya juga enak plong. Iya, gitu kan. tidurnya ya. Iya, kalau yang nggak bayar pajak ngomongnya gagap. Betul. Betul, salah ngomong. Nanti gagap tiba-tiba. Mau pakai jam salah ya. Iya. Ngomongnya beda. Dipanggil pajak jam cabut dulu. Iya. Nah, tadi Om Sani udah ngomong kan kisi-kisinya, pemerintah kan sebenarnya pengen semuanya tertib pajak. Ngakulah gitu sebelum nanti lebih terbuka lagi semua gitu kan. Nah, saya juga mau ngasih kisi-kisi. Jadi kalau teman-teman yang bingung dan segala macam boleh dong kontak-kontak Sani MBA itu loh ya. Yang master by accident itu loh ya. Iya, boleh dong. Ya ternyata saya ngetes dengan Bitcoin terjawab juga. Susah pertanyaannya. Mau pertanyaan lebih susah lagi nggak Pak? Boleh, kalau kata Hotman Paris, ayo gitu kan. Oke, nah teman-teman, tadi pembicaraan kita menarik, tapi ini baru kulitnya doang. Bener nggak bro? Iya. Yang lebih detailnya banyak lagi kan? Makanya boleh dong lu ngajak bikin workshop di Bandung dong bro. Ajarin kita itu, dong. Jadi kita pengen bikin itu ya, Pak Mike ya. Iya. Jadi dari gimana? Itu tadi ya, bahwa ini yang sesuatu yang cuman taunya dikit-dikit kita bikin jadi taunya banyak. Ya, betul. Kalau taunya banyak kan jadi enak kita ngobrol tuh sama-sama udah pada tahu. Ya. Nah, kita pengen ajak nih khususnya dari RAB bahwa ayo kumpul teman-teman semua para agent properti. Ini Pak Sani akan mulai. Sani apa Pak? Sani MBA tadi. Akan mulai katanya berbagi ilmu. Oh gitu, lo mau berbagi dia nggak mau ilmu. pinter sendirian. Emang baik nih, jadi pinter dia bagi-bagi. Ini kalau banyak yang pada pinter enak ngobrolnya katanya kan. Nah, jadi ini mau dibikin semua menjadi mengerti atau mau menjadi kepanjangan tangan kita ini ya Pak Sani dengan kita semua yang ada di sini. Nah, tentu juga akan berdampak baik bagi perpajakan sendiri, bagi negara yang memang negara adalah mengandalkan APBN dari pajak itu. Nah, akan serius. Jadi ada kita berharap dari sini langsung segera bisa diwujudin, bikin workshop, podcast beberapa kali juga silakan. Workshop jauh lebih
terarah ya, lebih bermanfaat dalam arti bicara tentang bagaimana sih pemahaman ini. Nanti kita bikin kelas-kelasnya khusus gitu ya. Betul. Detail sekali nanti kita bawa materinya semua ya. Pak Sani akan memberikan paparan, tes, syukur-syukur nanti pada handal juga kan. Iya. Jadi kalau ini para agent properti ini punya kemampuan tentang perpajakan ini sendiri kan bisa mewakili dibantu untuk kepada para klien-kliennya sendiri. Jadi ini jadi obrolan asik lah. Betul. Menarik sekali. Nah, jadi itu yang akan dilakukan oleh Pak Sani dan kami semua. Jadi kami pun nanti setiap kali di sini bilang, oke, kita confirm ada berapa orang atau kita mau ada mau bikin kelas di mana, segera kita datang di sini. Iya. Karena masih banyak materinya kan, mekanismenya seperti apa, itu kan runut banget kan. Terus aturan PPH yang berubah lagi ya Pak ya. Itu juga kan kalau diceritain sekarang bisa jadi kelas nih Pak. Belum lagi pertanyaan-pertanyaan unik tadi tuh ya, nanti Bitcoin dan sebagainya. Itu ada. Iya, saya mau nanya NFT nanti. Kalau di workshop. Siap. Gimana pembayarannya gitu. Nah, sebelum kita lanjut ke workshop Pak, bodyguardnya Pak Sani kita tanya-tanya. Oh ya, ini suhu saya ini. Baru suhu. Kita panggil apa dia? Koko Mike atau Bro biar muda? Bro dong. Gue juga muda terus. Tadi kita udah ngobrol sama Bro Sani, sekarang Bro beneran nih mau pakai Bro? Umur kita emang sama. Sebentar. Koko Mike, lu cerita dong lu. Background lu apa? Lu entrepreneur pastilah. Ya, kalau gitu lihat dari matanya sih udah pasti Jadi potongannya udah potongan miliuner lah. Aduh, ya udah ada beberapa sektor industri yang saya udah jalanin ya. Belakangan nih sebenarnya saya nih di mainnya adalah di marmer. Saya di industri marmer. Jadi nggak jauh nih sama urusan you punya properti. Iya, betul. Rumah yang spek marmer ya boleh kita ngobrol. Asik, siap. Apartemen spek marmer boleh kita siap, hotel, siap. office kita boleh ngobrol. Waduh. Nah, jadi ya dengan seiring waktu berjalan kita ketemu teman bicaralah tentang soal pajak. Ya. Nah, kita sendiri juga memang ya dari latar belakang pengusaha yang memang ya jelas-jelas laporan perpajakan kita juga tadinya carut marut, tapi kita juga ada panggilan lah, oke lah mulai kita beres-beres. Yang tadi bukunya banyak banget, sekarang kita bilang bukunya satu aja, baca bukunya mumet banget. Ini benar, ujung-ujungnya kita bilang kita mau jadi orang bener aja deh. Mau jadi bener juga pusing tuh. Iya, bener ya pusing ya. Mau jadi orang bener aja pusing, kita cari temen yang bisa bantu ya. MBA itu. Nah kita MBA, bro gimana nih gini, oke deh diberesin gitu. Nah dari situ kita mulai agak lebih tenang. Nah dengan seperti itu mulailah kita ngobrol nih, kalau memang hal ini bisa diketok tular ke banyak teman-teman, ini kan lebih baik lagi ya banyak akan nanti tentu ujung-ujungnya pendapatan negara. Ya, wis gila nasionalis banget. Itu harus selama kita ada di sini. Tadi makanya jangan mau kabur ke luar negeri. Mau ke luar negeri lagi sama Covid juga di seluruh dunia ya. Kita di sini aja. Ya kan? Nah, jadi saya bilang, saya selain tadi di bisnis tadi, tapi memang saya sih banyak berteman kepada teman saya macam-macam ya. Jadi saya ikut klub-klub olahraga, saya klub otomotif, klub macam-macam. Ini manusia sejuta hobi ini. Nah, sejuta hobi. Saya telatenin. Jadi sama mereka saya dekat sekali. Ya. Di industri keuangan pun saya dekat. Jadi mulailah saya bilang gini, oke, kalau kita bisa kolaborasi ya, saya juga bisa ajak teman-teman saya ini mulai benar-benar bukan sekedar aware pajak, tapi compliance. Jadi mereka tuh menjadi patuh tentang perpajakan. Dari situ kalau ini semua bisa jalan baik, next time ini kita bisa gede, ini bisa asik, bisa keren. Ya, kita juga pengen punya reputasi yang baik, kita juga pengen punya perusahaan yang kita bilang sampai sih nggak pengen perusahaan besar kan. Iya. Habis itu juga kita kepengen juga ya ada kontribusi lah kepada pemerintah. Iya. Kita benar-benar bukti konkret gitu ya. Nih kita jalanin. Kita juga bikin program-program yang nanti ya kita berharap ini secepat mungkin realisir
kita bisa kasih lihat. Iya. Dan lu juga bisa bantu teman-teman yang bukunya banyak itu yang Oh, pusing gitu kan. Pusing gak karu-karuan. Udah pusing mabuk gak karu-karuan. Mabuk sadar tetep aja masih mau Iya, lu bisa pikir aja. Ujung-ujungnya kayak gitu mau berbisnis juga kalau kita semerawut juga susah. Iya. Mau pinjam duit sama bank juga bilang Iya. Kayaknya rapot lu jelek nih. Iya. Nah, kalau salah ngasih buku. Nah, kalau nih pajak kita laporannya bagus, kita sama bank nih tadi kita bisa ketemu sama bank kita bayar pajak bagus. Itu aja selesai. Iya. Kan? Nah, Bro, tadi sempat disinggung sedikit tax time. Kan Koko Mike Koko aja lah, mana berani gua takut bro. Gak berani. Temen-temen di klub nih yang mau nih. Nah, Koko Mike kan bikin bareng-bareng sama teman-teman tax time. Tadi sempat ngomong, apa itu bro tax time? Konsultan pajak, gitu kan? Iya. Boleh nggak behind tax time itu siapa aja bro? Ya kalau dibilang siapa aja pertama ini ya foundernya ada beberapa orang ya diantara jadi mungkin kita yang master by accident ini ada. Ada, ini bisa pentolan nih. Karena dia tax time bisa bingung kita mau kemana kayak kita nge-taxnya nih. Gitu ya. Ada rekan Ibu Sani, Ibu Hilda, ada Pak Janto, ada beberapa teman lagi. Wow, timnya udah kuat ya bro. Ada founder, terus juga ada nanti associate partner ya begitu. Siapa-siapa yang memang bisa memberikan kontribusi baik kepada ini company, tentu kita bisa rangkul. Gitu. Berarti yang tax time tuh membantu si klien untuk konsultan plus tadi ya bro, tax lawyer juga lu siap dong? Iya betul. Jadi selain administrasi, dispute sengketa juga pak. Jadi kalau tax time ini kan kalau tax amnesty ini kan sebenarnya sisi administrasi dan juga ada konsultasinya. Tapi kalau selain masalah tax amnesty ini ada dispute, ada sengketa, ada gugatan, atau bahkan ada pidana pajak, kita bisa jadi lawyer pajak. Berarti keren ya kantor lu ya bro ya. Untuk konsultannya ada, kalau ada problem juga lu bisa solve. Jadi benar-benar ngebantu klien atau ngebantu teman-teman bisa dari A sampai finish selesai. Iya. Dan tidurlah dengan nyenyak biar semuanya diberesin sama Sani MBA itu ya. Itu bukan cuma sekedar konsultasi, diurusin sampai bayarnya benar. Apa namanya tuh kayak form-formnya aja udah rapi punya di sini. Nanti online-nya diterbitin, di-upload, udah tinggal. Oh, lu bakal punya aja online juga. Wih, iya, keren dong. Oh, lu punya plan online juga? Ya, dalam waktu dekat ini akan kita launch online sistemnya. Nah, bro, kalau misalkan ada yang pengen ngobrol-ngobrol sama lu boleh dong? Ke TKMST. Ya, nomor teleponnya di bawah ini ya. Ya, nanti bisa kontak ke ini kan. Kontaknya jam berapa, bro? Gue curiga lu jam 23.00 baru on. Enggak ya. Kita tergantung siapa yang kontak. Kalau orang-orang tertentu boleh ngobrol dulu. Tergantung Komek panjang rambutnya ya. Kalau urusan Bandung ini kayaknya khusus nih mesti kita atur nih. Nggak boleh semua masuk ke sini nih. Harus saring dulu ya. Saring dulu. Nah, bagi teman-teman yang pengen butuh tentang pajak, karena pajak kan tadi Komek juga mengakui pusing. Bener nggak gampang gitu, tapi harus ketemu yang ahlinya supaya bisa mempermudah. Sepanjang mempermudah itu tentu ada mungkin masalah, bisa selesai juga malu kan. Jadi biarkan masalah mah keluar aja, yang happy aja ya klien mah ya bro ya. Betul. Jadi kita sebenarnya gini konsepnya. Jadi kadang ada beberapa orang yang owners itu coba berasumsi sendiri gitu pak ya. Jadi asumsi sendirinya itu bahaya sih menurut kita karena belum tentu tepat. Dan kemudian kedua mereka mengincar efisien, udah biarlah nanti bayar ini mahal segala macam, tapi malah jadi ruginya lebih banyak. Makanya harus ngobrol sama lu dulu dong. Betul. Mereka kan kadang memandang satu kebijakan pajak berdasarkan asumsinya dia sendiri yang akhirnya mungkin belum tentu benar juga gitu kan. Dan harus itu 16 tahun dulu dong. Dan mereka tuh sebenarnya harus fokus di bisnisnya, bukan di ngurusin pajak. Ya, setuju. Jadi kalau kita konsultan pajak, lawyer, akuntan kita bisa bayar kan gitu. Jadi
do the big thing dulu, the little will follow kan gitu. Iya. Konsultan pajak kok bisa bayar, akuntan kok bisa bayar, tapi bisnis kan gua nggak bisa bayar. Iya. Jangan sampai Dibalik. do the little thing dulu, the bignya nggak dikejar-kejarin Iya, nih. iya, Karena betul, ngurusin betul. kayak gini-ginian nih. Nah itu kita diserahkan ke kita aja biasanya kan gitu Pak ya. Diserahkan ke ahlinya yang memang udah ngerjain. Saya mau bikin marmer gitu ya. Ya saya pusing-pusing. Serahkan Kira-kira pada- menurut saya yang bagusnya begini. Ya enggak, susah. Serahkan pada Koko Mike aja yang Kalau ini pemeran. aja saya gimana gitu. Tadi kan. sempat bertanya kan sama Bro. Iya. Kenapa kadang-kadang mereka juga ini bukan ngecilin arti mereka juga pernah punya konsultan ya. Iya. Kita menghargai mereka para konsultan yang ada. Ya. Tapi kalau ibaratnya analoginya ya kan kita beli mobil ada yang kita ke bengkel resmi sama ada yang bengkel nggak resmi. Iya. Ya yuk tinggal pilih aja. Yuk, Iya. mau ke Yang resmi, authorized iya. atau mau ke yang non. Iya, Maksudnya, betul. Ya tinggal pilih. Gitu. Iya. Kalau kita adalah resmi nih, Iya. ya bersertifikat, udah jelas langsung di bawah pengawasan Dijen Pajaknya, kerjanya juga udah jelas, pengalamannya juga, timnya Iya. udah jelas. Timnya, kan? ya. Silakan aja pilih, ada pilihan kok. Ya, Iya. kita nggak ngurangin artinya teman-teman yang Iya. ada. Ya. Tapi yang pasti Text Time akan bertindak bukan antara klien dan firm sebagai temen dong. Kita bisa diajak ngobrol dong. Bisa dong, asik. Bisa banget kata Koko Mike. Bisa banget kata Koko Mike. Asal tahu aja syaratnya gitu. Jangan khawatir, kita pokoknya kita asik-asik banget. Ya, lah, karena goalnya sama ya Pak Maki ya, pengen wajib pajak patuh dengan cara yang benar gitu kan. Iya dong, ya kan. Ya kita jangan cuma punya NIK sama dengan NPWP, wah keren. Kita tapi punya doang NPWP keren, tapi kita patuh gak gitu, Iya. bayar apa enggak ya? Iya. Nah, kalau itu bayar kita urusin bayar deh, Iya. sampai yuk terima nih bukti bayar. Tidur nyenyak aja ya bro. Oh, udah mantap deh. Nah teman-teman bagi yang nonton, ini pajak kan bukan hanya buat usia seperti Koko Mike, Koko tua aja nggak bro, dia kayak bro bercanda bro, kan gua di blacklist tadi. Mas. Tapi maksudnya buat semua dong, dari sejak muda seharusnya udah mulai patuh pajak kan ya? Harus justru ya the young entrepreneur ini yang harus mulai kita ajak dari sekarang ya. Kalau perlu mereka akan mendapatkan penghargaan entah dari kita entah dari pemerintah sendiri ya, itu bahwa the young entrepreneur ini sekarang yang akan merubah dunia bisnis di Indonesia, bahkan bisa menguasai lebih gede lagi. Tapi jangan lupa pesan Sunny MBA, udah fokus sama bisnisnya aja gitu kan. Terus yang kecil ngapain lu? Iya. Pajak kalau mau lu bikin, ya bikin aja kantor pajak. Betul. Saingan sama kita. Kalau mau bisnis aja all out ya nggak? Iya. Gua dukung dah ya gitu ya. Yang little-littlenya biarkan serahkan pada ahlinya gitu. Nah, itu bagi para pengusaha terutama yang entrepreneur, so please mulai patuh pajak dari sejak kecil biar tidur nyenyak gitu ya. Buat agent-agent anggota RAB, kita akan adakan workshop. Kapan workshopnya nanti ada di deskripsi kali. Nanti kita akan ngobrol lagi lebih live dengan dua bapak ini yang aslinya lebih lucu gitu. Jadi pajak itu nggak stres, betul Pak Mike? Gampang banget. Iya, bikin fun gitu kan ya. Nanti kita akan ngobrol lagi lebih lanjut lagi supaya tadi pesan Koko Mike bahwa pajak tuh kalau agent bisa kan akan jadi benefit yang lebih buat ke klien kita. Dan yang luar biasanya mereka akan kasih workshop free ya. Free, awas lu bayar loh. Free. Awas lu bayar. Free buat anggota RAB ya. Free ya. So nanti teman-teman tunggu kabar berikutnya. Nanti kita akan bertemu lagi dengan Koko Mike mungkin di sekitar Maret ya, Bro ya. Ya, Maret secepatnya. Maret ya, kita akan ketemu lagi ya. Teman-teman akan lihat seasik apa Koko Mike ini dan Om Sunny MBA ini. Siap. MBA. Oke, kita lebih seperti itu. Last tips, Om Mike sama Om Sunny buat teman-teman agent atau yang entrepreneur terserah deh. Oke, jadi kalau dari kita nih, pertama udah hari ini udah nggak zaman lagi ngumpet-ngumpet, udah nggak zaman lagi ngakal-ngakalin karena zaman udah berubah. Jadi pajak itu administrasinya benar, perhitungannya bisa efisien, tapi dengan cara yang benar gitu loh Pak.
Jadi Keren banget. istilahnya efisien dengan cara yang benar. bukan Bijaksana banget bukan lu, bro. efisiennya itu gua punya penghasilan gua kabur gitu kan. Iya, iya. Itu bukan efisien, itu bunuh diri. Iya. Karena dunia udah berubah. Tapi kalau efisien dengan cara yang benar, aturan itu banyak banget dan itu tidak melanggar, selama itu tidak melanggar itu bisa efisien. Iya. Rapih, efisien dengan cara yang benar, tidak melanggar hukum. Ya. Jadi di situ kuncinya. Karena dunia udah berubah kok. Ya, Mek ya. Nih tadi kan dibilang kalau biasanya orang-orang ngumpul nih, lu sekarang apa? Gue di Palu Gada. Kalau ini sekarang ini kalau di anggota RB kan memang adalah anggota izin properti kan. Bukan di Palu Gada gue nih. Gue apa lu ngomong gua ngerti. Iya. Keren. Lu ngobrol sama gua ngerti semua di aspek ini Iya, ya kan. iya. Asik kan Ngerti, kita keren. jadi berteman yang teman lu tuh ngerti semua urusan pajak ngerti, Iya. properti ngerti. Kan enak. Jangan kita ditanya ini enggak tahu ya. Iya. Tanya dulu sama orang lain. Iya. Asik ya kan. Dan agent property begitu ditanya yang tingkat advance gampang, tinggal call Yes. Om Sani sama Koko Mike. Ya, Networknya ajak udah ngopi jadi ya. semua, bener. Ngopi, tempat ngopinya udah kita siapin nanti. Oh ini, Ya. wih, serius tuh. Keren deh Tuh pokoknya. teman-teman seru deh dengan Tax Time ya. Biasanya image orang konsultan pajak kan kaku, boring, tapi hari ini selesai ya. Orangnya fun semua dan mari kita berjumpa lagi di workshop dan acara berikutnya. Salam kolaborasi. Terima kasih. Nuhun. Sukses Pandu.